dahan tertentu. Oh, terus dicampuri dengan juga apa itu? Ada gaharunya, Biji. ada gaharunya juga. Oh, gaharu. Ya, gaharu sudah ada zaman dulu ya, Mbak. Wangi atau gaharu. Kita lanjutkan sambil ngobrol-ngobrol ya, Mbak ya. Ya. Mungkin bisa cerita lagi, Mbak, kira-kira apa yang bisa diungkap lagi yang berkaitan dengan tadi permasalahan, terutama keadaan Indonesia yang berkaitan dengan tanda dari gerhana bulan. Masih bisa diceritakan, silakan. Sambil nongkrong nggak apa-apa. Ini emang gerhana rembulan ini, kalau segi orang Jawa juga sudah banyak yang mengetahuinya. Nah, dulu kan tahunnya di bulannya di pangan buto, Mbak, enggak tahu. Nah, mestinya kan enggak begitu. Bagi orang-orang terutama orang-orang Jawa yang punya ilmu, kelebihan ilmu dari yang Maha Pencipta. Ya. Kalau di suatu daerah, suatu negara kok ada muncul gerhana rembulan yang berwarna merah, itu pasti akan terjadi apa-apa yang kurang baik lah, intinya seperti itu. Ya menurut sisi gaib memang juga seperti itu. Ini tadi huru hara ya, Mbak ya. Huru haranya cenderung ke perperangan antar warga. Kalau dari huru hara di alam, Mbak, mungkin ada sama juga. Mungkin bangsa kami juga banyak terjadi peperangan. Untuk saat ini udah dari golongan kiri, terutama itu anak buahnya si Mata Satu itu udah berperang melawan golongan-golongan jin muslim yang dari gaib juga. Iya. Kalau Mbak Dipo dengan siapa mungkin ikut bergabung di sana? Saya untuk saat ini saya sudah tunduk dan patuh kepada beliau Sang Hyang Nurhacaya Nirwana. Atas petunjuk guru saya Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menjadi bergabung jamaahnya beliau. Amin. Dan alhamdulillah saya udah seperti sampean udah mengamalkan amalan. Sampai apa, Mbak? Ya sama. Puasa? Iya, di sana juga sama. Sudah sampai 41, Pak Dipo. Termasuk mungkin yang lain-lain. Alhamdulillah, Mbak. Nah, alhamdulillah kita sesama Muslim ya, Mbak. Dan mungkin berjuang untuk kebaikan. Dan dengan di alam gaib, mungkin teman-teman di alam nyata seperti ini. Emang tugas-tugasnya seluruh jamaahnya beliau, bahkan itu bangsa manusia atau bangsa jin, tugasnya kita berperang dengan golongan kiri itu, melawan kebatilan. Iya. Tuh ya, Mbak. Terus yang jauh di Kawi ini yang terkenal untuk mencari pesugihan, Mbak. Ya, apakah itu juga Mbah Dipo di sana berperan untuk istilahnya memberikan kepada orang-orang yang datang jangan sampai berbuat misalkan itu pencarian atau dengan cara gimana, Mbak? Ya untuk saat ini emang yang masih fasik, yang terkuat itu pun sekarang pun udah ditaklukkan sama beliau. Iya. Penguasa yang di sana sekarang berarti sudah Muslim, Mbak? Ya, alhamdulillah. Tapi tetap ada yang nyari. Iya. Karena mungkin ada yang mimbo-mimbo istilahnya kalau bahasa Jawa. Mengaku-aku. Iya. Oh, masih seperti itu. Tapi untuk saat ini yang di situ itu kan hanya itulah
dari golongan tanduk itu aja. Kalau dari yang menguasai di wilayah situ sudah Muslim, sudah tidak memberi apa-apa, bahkan sangat tidak suka kalau ada orang yang ke situ mencari pesugihan. Oke. Yang di sana sing berkuasa siapa, Mbah? Kalau boleh tahu. Di sana yang berjuluk Kironggo. Kironggo. Iya. Oh, jadi yang menguasai Gunung Kawi. Iya. Di Gunung Kawi kan juga ada makam, Mbah. Siapa yang di sana? Ada. Ya, siapa yang dimakamkan di Gunung Kawi? Kelihatannya juga Muslim, Mbah. Iya. Siapa, Mbah? Bisa diungkap? Kalau itu nanti saja. Oh, nggak boleh diungkap. Bukan sebagian saya itu mengungkap. Oh, gitu. Ya. Tapi tugas dia dulu di sana juga dakwah ya, Mbah. Iya. Terus akhirnya diselewengkan seperti tembayat. Iya. Ya, di situ kan juga ada yang di sisinya, artinya itu juga ada yang mencari pesugihan. Iya. Nah, risikonya tempat-tempat suci ya biasanya dipakai seperti itu pesugihan. Tapi alhamdulillah ya sudah Muslim ya. Ya, nanti salam untuk yang Ronggo ya namanya, yang penguasa di sana udah Muslim. Ya, alhamdulillah. Monggo bisa cerita yang lain, Mbah. Nah, mungkin bisa yang masih berkaitan dengan kondisi Indonesia ke depan. Ya, saya berpesan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya. Untuk mulai saat ini, detik ini, berhati-hatilah, terutama untuk menyikapi dengan keadaan Indonesia saat ini. Ya. Nanti kalau tidak hati-hati, gegabah dalam mengambil keputusan, akan terjadi Indonesia ini mara bencana yang mungkin lebih parah dari sebelumnya. Ada mungkin dari orang luar yang bermain, Mbah, mendanai atau apa? Ada banyak negara. Kalau mendanai besok kira-kira dari mana, Mbah? Ya, terutama itu si Israel itu. Oh, hati-hati dengan kaki tangannya yang ada di Indonesia gitu. Iya, banyak mata-mata dari Israel yang ada di Indonesia ini. Bahkan teknologi itu yang menguasai adalah si Israel itu. Ya, memang orangnya dulu kan memang pintar-pintar ya, dari orang-orang Yahudi itu, terkenal orang-orang pintar. Bahkan itu yang di Amerika itu juga yang mengendalikan itu juga orang Israel itu. Termasuk juga ada yang numpang, wah, orang-orang yang jauh garis keras, Ya, memperkeruh. untuk momen saat ini banyak terutama itu orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan Indonesia, dari bangsa Indonesia sendiri itu ikut menunggangi, ikut memperkeruh suasana saat ini. Gitu. Masalah ke depan kan rencana Indonesia akan menjadi mercusuar dunia, ya, Mbak. Iya. Sebagai percontohan negara yang berbagai suku bangsa tetapi bisa bersatu dalam satu wadah, artinya Pancasila. Mungkin apakah karena itu, Mbak? Mungkin mau digoyang-goyang. Ya, terutama itu yang itu enggak dulunya pernah dimusuhi sama negara ini. Itu kan ada kelompok-kelompok itu yang radikal itu. Ya. Saat ini dia punya kesempatan untuk memperkeruh suasana. Hati-hati dengan saat ini. Saya hanya mengingatkan untuk warga Indonesia. Ya, karena memang numpang ya, Mbak, agak sulit dideteksi, kadang sulit dideteksi. Ya, bangsa sendiri, golongan kamu sendiri, menyimpan dendam lama. Untuk saat ini, saatnya dia memulai aksinya kembali. Dia masih menyimpan rasa dendam yang sangat mendalam. Ya, mungkin karena ya apa, Mbak, karena dendamnya, Mbak, kira-kira? Ya, dulunya pernah dibubarkan organisasinya sama negara ini. Ya, tahu sendirilah, orang Indonesia sudah tahulah. Oke. Saya nggak
perlu menyebutkannya. Ya. Hati-hati. Terus ini yang berkaitan dengan mungkin ada IKN Mbah ya, Indonesia yang nanti yang mau dipindah ibu kotanya itu gimana Mbah nanti ke depan? Ya, kalau sudah saatnya nanti. Kalau sudah pindah ke sana, barulah titik Indonesia Kelihatan ada, maju. mulai ada kemajuan menjadi pusatnya peradaban di dunia ini nanti di Nusantara ini. Peradaban yang paling menonjol nanti kira-kira apa Mbah? Artinya kerukunannya atau mungkin toleransinya atau gimana Mbah? Kok menjadi contoh? Iya, nanti kan banyak di dunia ini, bukan hanya Indonesia. Banyak negara-negara sana itu kacau balau, banyak terjadi peperangan, sehingga nanti negara-negara sana-sana itu banyak gunjang-ganjing. Indonesia kalau bisa melampaui saat ini, bisa membenahi diri negara Indonesia ini, jadi tolak ukurnya semua negara di dunia ini adalah Indonesia, Nusantara ini. Yang paling menonjol apa Mbah? Manajemennya pemerintahan, karena dulu kan terkenal ya di Indonesia itu kan punya negara kertagama, kitabnya itu yang terkenal ya. Apakah itu nanti sebenarnya kiblat kan sekarang dibawa ke luar negeri tuh Mbak itu. Gitu. Nah, gimana Mbak? Intinya nanti itu Indonesia ini buat menjadi negara, istilahnya adik kuasa, dalam artian dalam perekonomiannya kalau benar-benar dikelola menjadi negara paling kaya. Ya. Sampai-sampai seolah-olah sampai sodako aja nggak ada yang disodakoi gitu Mbak. Iya. Kalau dalam ananya kira-kira seperti itu nanti memang semuanya mencukupi. Semua negara nanti berkiblat ke Nusantara ini. Negara yang maju, yang itu negara Indonesia ini jadi percontohan dunia ini. Semua akan mengikuti langkah-langkah Indonesia ini. Bahkan Indonesia ini, Nusantara ini akan jadi negara kiblatnya di dunia ini. Termasuk kekuatan armadanya atau kekuatan iya, otomatis nanti semuanya, semua, terutama yang menonjol nanti di ekonomi dulu. Ekonomi. Iya, kalau benar-benar bisa dikelola. Termasuk juga kerukunan beragamanya karena di sini banyak suku bangsa. Itulah kenapa Nusantara ini jadi rujukan, jadi percontohan, jadi kiblatnya semua negara di dunia ini. Karena kelebihannya itulah. Ya. Berbagai suku bangsa tetapi bisa dalam satu negara. Kalau di tempat lain kan satu negara ya mungkin di situ berpecah-pecah, berbeda dengan Indonesia. Nah, apakah mengenjuru juga sejarahnya sebelumnya kan terkenal Nusantara ya Pak. Oke, tambah isi rokok Maaf ya saya. Kalau ngerokok santai Pak. Nikmat ya Pak. Munjuk malih enggak apa-apa, silakan. Santai ya, santai. Tenaganya biar kuat. Nikmat. Mbak Tiko. Monggo bisa cerita lagi sambil santai mawon Mbak. Silakan apa yang bisa disampaikan kepada generasi yang sekarang. Ya, untuk generasi Indonesia, kamu harus ingat jadi dirimu sendiri. Indonesia ini, Nusantara ini bukan negara sembarangan. Nenek moyang kamu itu orang-orang yang sangat istimewa. Dalam artian nenek moyang di sini adalah punya orang-orang yang punya linuweh, orang-orang yang punya ilmu kebatingan tingkat tinggi itu bertempatnya di Nusantara ini. Terutama di mana Pak? Jawa atau gimana? Di Jawa. Ada informasi juga katanya
Nabi Adam diturunkan di tanah Jawa, apa benar Mbah? Menurut informasi iya. Benar Mbah, kira-kira seperti itu. Terus Hawa di India apakah gitu? Karena yang ada di Kayangan itu hanya di atas Jawa dan atas India. Iya. Apakah kira-kira seperti itu? Iya. Tapi saya Tidak tahu persis. ada larangan untuk meneruskan ini. Oh iya. Oke, nggak apa-apa Mbah. Masih ada yang bisa disampaikan Mbah sebelum Mbah Dipo kondur? Ya, saya berpesan kepada seluruh warga Nusantara ini, mulai detik ini, saat ini, hati-hati dalam mengambil keputusan, sikap dalam informasi apapun, harus berhati-hati. Untuk saya ini sangat rentan sekali untuk saat ini. Saya berpesan kepada seluruh bangsa Nusantara ini, jangan sampai kamu lupa dengan jati diri kamu. Terutama bangsa Nusantara, bangsa-bangsa yang ilmu batiniahnya itu tingkat tinggi. Amin, amin. Jangan sampai kamu termakan alias itu sama teknologi itu. Itu gak apa-apa. Iya, itu sangat berbahaya sekali untuk generasi muda saat ini. Saya berpesan sama orang-orang tua, diarahkan anak-anaknya supaya giat belajar, beribadahnya itu hanya untuk sarana aja, untuk ilmu pengetahuan. Jangan sampai terbuai dengan teknologi itu. Untuk saat ini sangat riskan sekali. Banyak saat ini yang menjerumuskan, saat ini menjerumuskan terutama anak-anak muda saat ini. Konten-konten negatif ya Mbak ya, banyak itu. Masih ada Mbak? Ya, untuk saat ini sementara hanya itu yang saya dapat sampaikan dulu. Terima kasih Mbah Dipo. Mungkin kalau kami terima kasih Mbah Dipo sampun kersa rawuh di Padepokan Galih ini. Oleh Jati ya. Terima kasih. Kalau ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Mbah Dipo mau kontur langsung ya Mbak, atau mungkin dibantu, dan tolong mungkin yang semua energi negatif sekalian dibuang ya Mbak, yang ada di mediator ini. Assalamualaikum. Bersihkan semua energi negatif yang ada, yang menempel di mediator ini dan juga di lingkungan ini. Silakan. Terima kasih Mbak. Nak sing kontur akan monggo. Sakit medal anda kontur piyambak ta? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beginilah tadi para penonton dari channel YouTube Padepokan Galih Jati ya. Kita tadi sudah mencoba untuk menghadirkan Mbah Dipo dari Kawi Jin Muslim yang sudah banyak bercerita tentang sisi gaib yang berkaitan dengan gerhana bulan. Semoga hal ini menjadi hal yang bisa diambil makna
yang baik. Apabila ada yang kurang dibuang saja, kalau enggak anggap saja ini adalah sebagai tontonan, sebagai hiburan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.